Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua selalu sehat dalam lindungannya. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi yang berkaitan dengan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi pemeluk agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat itu seperti sebuah tiang di dalam agama. Hal ini dapat diibaratkan seperti sebuah rumah. Jika tidak mempunyai tiang maupun tembok sebagai penyangga, pasti roboh dan tidak dapat berdiri. Mengingat pentingnya sholat, maka orang yang sedang sakit pun tetap diwajibkan sholat. Apabila tidak mampu berdiri, bisa sambil duduk atau tidur pun sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, kalau manusia mengetahui bahwa pahala saat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Hal ini menjadi bukti begitu besarnya pahala dari mengerjakan sholat. Sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban saja, melainkan juga sebagai bukti kewajiban seseorang kepada Allah. Di dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, celakalah mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan sholatnya. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat maka akan celaka dan rugi. Jika sholat seseorang baik, maka amalan yang lain ikut baik. Namun apabila sholatnya buruk, maka amalan lainnya juga ikut buruk. Sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu secara khusyuk. Saat kumandang azan terdengar, bersegeralah datang ke masjid. Namun untuk perempuan lebih diutamakan sholat di rumah. Sholat juga berfungsi untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Hal ini seperti firman Allah di surat Al-Ankabut. Demikian seorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, melakukan tindakan kekerasan, dan lain-lain. Adapun dosa-dosa meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat fardu itu hukumnya berdosa. Dosanya dosa besar. Di antaranya adalah yang pertama, 1 kali meninggalkan sholat subuh. Dosanya itu sama saja seperti masuk neraka selama di akhirat. Itu baru di akhirat, bahkan sama saja masuk neraka selama 6.000 tahun di dunia. Yang kedua, 1 kali meninggalkan sholat zuhur. Dosanya itu sama saja seperti membunuh 1.000 umat Islam. Yang kedua, 1 kali meninggalkan sholat asar. Dosanya itu sama saja seperti menghancurkan Ka'bah. Dan yang keempat, 1 kali meninggalkan sholat maghrib. Dosanya itu sama seperti berzina dengan orang tua sendiri. Dan yang terakhir, 1 kali meninggalkan sholat isya. Dosanya itu sama saja seperti selama hidupnya, dan apa saja yang dia lakukan di dunia tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, marilah kita melaksanakan sholat dan belajar sholat di waktu kecil. Karena seperti pepatah bilang, belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu. Artinya, belajar akan sangat mudah dengan sulit dilupakan. Jadi kita akan terbiasa, sedangkan belajar di waktu dewasa bagai melukis di atas air. Artinya, karena melukis di atas air itu sangatlah sulit. Agar kita tidak bosan mendengarkan materi dari saya, marilah kita menyanyikan lagu sholat. Mungkin saudara-saudara ada yang sudah tahu. Marilah kita sholat, sholat yang 5 waktu, subuh, zuhur, dan asar, maghrib dan juga isya. Siapa belum sholat,
Siapa tak mau sholat kan rugi di akhirat, Allah pasti melaknat. Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita untuk selalu menjalankan sholat dengan baik sesuai tuntunan agama. Amin, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.